siksaan yang berat dan Mesias palsu. Matius 24 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan pada waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah menyatakan terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Lihatlah, kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke sebelah barat, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Pada khususnya saudara-saudaraku secara darah daging orang asli Papua, yang dimana saja Anda berada yang sedang mengikuti channel saya. Haleluya. Yang berikutnya adalah saudara-saudara seiman dari luar Papua, yang ada tersebar di Papua. Yang ketiga juga kepada saudara-saudari kami yang ada di seluruh dalam Yeshua HaMashiach Adonai di seluruh dunia. Yang keempat adalah spesial buat saudara-saudari orang-orang Yahudi Papua, Yahudi Israel yang ada di Yerusalem dan yang tersebar di seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih, haleluya, puji Tuhan. Kali ini saya muncul lagi, haleluya, untuk menyampaikan kabar berita dari negeri yang jauh, yaitu jauh dari Yerusalem, di timur jauh Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini hal baru yang Tuhan sedang memberitahukan kepada kami dan Bapa menuntut kami untuk menyampaikan berita itu kembali. Mungkin berita yang saya akan sampaikan hari ini adalah episode yang ke-11 tentang Yeshua lahir di Papua. Dengan demikian tema yang saya ambil di sini adalah tema yang Tuhan berikan adalah Yeshua menuntut orang asli Papua untuk mengakui bahwa Yeshua lahir di atas tanah Papua. Yeshua HaMashiach Adonai lahir di atas tanah Papua dan beritakan itu kepada seluruh dunia. Setelah itu Yeshua akan pulihkan Papua. Itu tema saudara-saudari terkasih. Haleluya. Baik. Sebelum saya bersaksi, saya membacakan dulu beberapa firman Tuhan yang menjadi logos. Beberapa firman Tuhan yang menjadi logos, agar firman Tuhan ini, agar kesaksian ini ada ada logosnya, ada firman Tuhan, ada dasar-dasar firman Tuhannya. Sehingga apa yang kami sampaikan melalui logos itu adalah rema-rema firman Tuhan itu dia menyambung dengan logos firman Tuhan. Artinya apa yang kami sampaikan dapat dipertanggungjawabkan karena ada dasar-dasar hukum firman Tuhannya. Haleluya, dan pasal dan ayatnya. Nah, kali ini saya mengambil beberapa ayat yang saya angkat di sini yang berhubungan dengan itu. Haleluya. Markus 16, 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, sebab siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Ya, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan Adonai turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertanya.
Yesaya 42 ayat 10 sampai 13. Nyanyikan jalannya yang baru Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah, lutut bergemuruh, laut bergemuruh dan segala isinya, dan pulau-pulau segala pulau dengan segala penduduknya. Baiklah, padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kedar Indonesia. Biarlah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak-puncak gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Adonai dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertepik soraknya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Nah, berikutnya kita baca lagi di ini. Ya, Yesaya 66 ayat 19. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan juga Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tuhan, ke Tubal dan Jawang, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku huruf besar dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Ini Yesaya. Ibrani 11:16. Ibrani 11:16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Yahweh tidak malu disebut Yahweh orang Ibrani, orang Yahudi Papua. Haleluya. Mereka karena Yahweh telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Ya, Yesaya 59:20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Nah, ayat Roma 11:26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan Yakub. Haleluya. Roma 10:8-11. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengakui bahwa dengan mulutmu bahwa Yeshua adalah Adonai dan percaya dalam hatimu bahwa Yahweh telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengakui maka diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya yang adil dan setia dan tiada kecurangan, adil dan benar. Adil dan benar, tiada kecurangan, adil dan benar dia. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 4:24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Yahweh itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Wahyu 22:16. Aku Yeshua yang telah mengutus malaikatku untuk memberitakan kesaksian tentang semuanya kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Yesaya 11:1 dan 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, dan dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Mengapa saya ambil tema seperti itu, dan Tuhan memberikan tema seperti itu? Haleluya tadi. Bahwa Bapak menuntut orang-orang asli Papua mengakui bahwa Yeshua lahir di Papua, dan beritakan berita itu, berita sesungguhnya ini kepada seluruh bumi. Haleluya. Ya, firman Tuhan jelas
bahwa berita yang kudus dan tertimur akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Seperti kedatangan kelak anak manusia dari timur ke barat. Kilat yang memancar. Jelas di Wahyu 22 itu jelas. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Ya, yang dimaksud timur jauh dari Papua adalah dari Yerusalem adalah Papua. Papua Yerusalem sebagai pusat bumi. Sebelah timur Golden Gate ujung bumi yang dimaksud adalah Papua. Haleluya. Itu timur jauh. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kenapa dari Yerusalem itu pusat bumi dan dari sana? Karena firman Tuhan dalam Yesaya berkata bahwa firman Tuhan keluar dari Yerusalem, tapi pengajaran akan datang dari Sion. Sion itu di mana? Di Papua. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ya, baik, saya kembali ke kesaksian saya. Kenapa ini firman Tuhan ini tema itu dia datang. Saya ikuti kemarin tanggal 12 itu saya ikuti channelnya Pendeta Frans dari Raja Empat, di mana dia memberitahukan bahwa Yesus lahir di atas Papua. Dia lahir Papua, dia orang Papua, dan dia sampaikan kepada melalui YouTube-nya kepada kaum Islam di Indonesia bagian barat dan juga orang-orang pendeta-pendeta di sana. Dia menyampaikan, saya ikuti yang pertama, yang kedua. Setelah itu kami dari tim doa ini mulai doakan dia supaya biarlah Tuhan lindungi dia dan Tuhan memberkati dia, karena terlebih dahulu saya sudah sampaikan 10 episode yang Tuhan suruh sampaikan tentang Yesus lahir di Papua. Nanti bisa ikuti saya punya channel episode-episode tentang Yesus lahir di Papua. Jadi kami berdoa Pendeta Frans ini supaya Tuhan lindungi dia, pagari supaya dia terus beritakan berita itu. Haleluya. Pada waktu kami berdoa dia, itu suara Tuhan langsung berbicara kepada kami. Bahwa Tuhan bilang begini, waktu kami berdoa Frans agar diberikan kuasa dan perlindungan yang abadi kepadanya, agar dia beritakan firman Tuhan bahwa Yesus lahir dari Papua ini kepada bangsa-bangsa. Lalu yang pertama firman Tuhan datang begini, semua orang asli Papua harus akui bahwa Yesus lahir di Papua, lalu waktu Tuhan untuk pemulihan Papua akan terjadi. Itu pertama yang Tuhan kasih tahu. Suara Tuhan pertama. Kami masih lanjut mendoakan dia lagi. Lalu biarlah masing-masing suku-suku di Papua harus akui bahwa Yesus lahir di Papua. Suara Tuhan kedua juga datang seperti itu. Petunjuk Tuhan. Yang ketiga itu kami berdoa. Kami berdoa bahwa tentang kebenaran Yesus lahir di atas Papua ini, dan kami sudah beritakan 10 episode ke seluruh dunia dan sedang ikuti. Seluruh dunia sedang ikuti. Jadi kami beritakan itu. Kami berdoa seperti itu, lalu suara Tuhan datang bilang begini. Sesungguhnya kebenaran yang sesungguhnya itu kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya itu Tuhan bilang. Yang sudah diberitakan Yesus lahir di Papua. Yesus sendiri yang menyatakannya. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Yesus bilang itu kebenaran yang sesungguhnya. Kamu telah memberitakannya. Berarti kebenaran yang sesungguhnya itu ketiga. Yang keempat itu, kami berdoa bagi semua orang-orang Papua yang akan beritakan bahwa Yesus lahir di Papua, dan berita itu harus disampaikan kepada seluruh bumi. Kami berdoa supaya Tuhan berikan mereka kekuatan, baik kami yang sedang beritakan ini maupun juga yang mereka yang akan beritakan itu ke segala bangsa bahwa Yesus lahir di Papua dan Yesus akan datang kembali di atas Papua untuk mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan. Pada waktu kami berdoa begitu, Tuhan beritahukan begini. Teruskanlah berita kebenaran itu kepada dunia, agar pulau-pulau yang jauh, benua-benua yang jauh, ujung-ujung bumi, akar-akar bumi, langit bumi, agar semua mendengar berita yang sesungguhnya bahwa Yesus lahir di Papua. Haleluya. Itu yang keempat yang datang suara Tuhan. Haleluya. Lalu tadi pagi ini juga kami berdoa lagi untuk sebelum saya mau sampaikan ini lewat channel. Lalu Tuhan berbicara lewat kami punya tim doa yang hamba Tuhan yang lain Tuhan berbicara begini. Haleluya. Orang yang berdebat itu, mereka itu tidak tahu
Orang yang berdebat itu mereka lahir tanah kemarin dan mereka tidak tahu dulu pada zaman generasi Yosua itu bagaimana. Itu mereka belum tahu. Tuhan bilang begitu yang pertama. Haleluya. Yang kedua itu mereka juga belum tahu bahwa keturunan Raja Yehuda Israel itu dan tanah air Israel dan keturunan Israel itu ada di Papua, itu mereka belum tahu juga. Haleluya. Tuhan beritahukannya seperti itu. Haleluya. Jadi keturunan Yehuda, dari Yehuda sampai ke Yusuf, Daud, Yusuf, Maria dia melahirkan Yosua. Itu dan turunannya itu masih terselubung sampai hari ini di atas Papua itu mereka belum tahu, Tuhan bilang. Nah, itu berikutnya. Lalu berikutnya Tuhan bilang waktu kan berdoa tanya. Haleluya. Nah, dan memang sudah beberapa kali Bapak beritahukan bahwa jarak dari Yerusalem ke Papua, dari Tage, Mogodagi, Paniai, Mewa, Papua itu Tuhan bilang 3 langkah saja pada zaman generasi Yosua dulu. Haleluya. Hanya 3 langkah saja. Jadi dari Yerusalem dari atas dia turun ke bawah, ke Papua. Dia dekat saja pada zaman generasi Yosua. Itu pertama Tuhan bilang. Yang berikut yang kedua dibilang itu, Yosua waktu disalibkan di Kairi itu Tage, Mewa di Papua itu. Haleluya. Itu pada waktu Yosua mati itu 3 hari 3 malam itu 3 jam itu dia bumi gelap. Bumi itu gelap 3 malam ini. 3 jam. Lalu ujang baru kegoncangan dengan bumi dan bait Yahweh terbelah 2 dan sinagoga mesbah sinagoga terbelah 2. Ular naga yang ada di bawah itu kepalanya diremukan. Itu pada saat peristiwa itu kematian itu terjadi itu Tuhan bilang bumi ini langsung dia berubah. Bumi ini goncang, bumi ini berubah. Yerusalem dan Papua terlepas jauh. Itu terjadi pada waktu kematian Tuhan yang dahsyat pada waktu 3 jam itu. Kegelapan menutupi bumi. Haleluya. Jadi Bapak beritahukan begitu. Baru saya teringat kembali waktu tahun 2008 kan berdoa tanya Tuhan berdoa. Bahasa Roh menyatakan jika dekais. Tuhan apa artinya jika dekais? Itu artinya garis katulistiwa. Garis katulistiwa. Yang artinya bahwa semua peristiwa Alkitab, kejadian-kejadian Alkitab itu, dia terjadi dari atas Papua dulu. Dia terjadi di atas Tage Mewa di Papua dulu. Baru melalui garis katulistiwa ini, dia menuju ke Yerusalem melalui jalur katulistiwa. Pada waktu pindahkan 6 suku Israel yang kakak-kakaknya dipindahkan ke kerajaannya, diambil dari Papua, dipindahkan ke Israel, kakak-kakaknya dengan bersama kakak-kakaknya Israel ada 6 bersaudara itu dibawa ke Yerusalem sana. Tuhan pindahkan seperti itu, saudara-saudari terkasih. Maka firman Tuhan dia keluar dari Yerusalem, tapi pengajaran dia akan datang dari Sion. Setelah Sion itu ditebus, penebusan Sion itu dosa Sion itu sudah selesai. Sekarang kenapa Bapak menuntut supaya orang Papua itu, orang asli Papua generasi kita sekarang itu kembali mengakui Yesua itu lahir di Papua. Haleluya. Satu sekarang Tuhan menuntut. Karena apa? Pada waktu Yesua lahir di Papua, orang Papua, moyang orang Papua pada waktu itu sudah menyalibkan dia, sudah tolak dia, sudah tidak akui dia. Kitab Yesaya itu yang 42. Tidak masuk dalam hitungan orang Yahudi dia, orang Ibrani Papua. Ditolak. Baru disalibkan, nabi-nabi disalibkan, para rasul disalibkan, lalu Yesua disalibkan. Ini kami sudah selesaikan masalah itu yang saya bicara sekarang. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi sudah disalibkan, sudah ditolak dari Papua. Orang-orang Yahudi Papua. Nah, sekarang karena sudah ditolak, maka tadi kita lihat di Roma itu. Haleluya. Setelah penghapusan kepicikan Yakob itu, kepastikan orang Papua itu, moyang orang Papua, diselesaikan. Sion ditebus, Papua ditebus. Sudah selesai. Kami sudah berdoa dari 2017-2024. Haleluya. Sekarang Bapak menuntut itu, orang Papua akui. Kenapa akui? Kenapa akui, disuruh akui? Karena, moyang orang Papua pada generasi Yesua sampai sekarang di seluruh Papua itu tahu cerita itu. Pamannya kami orang Papua, orang suku Me. Kami tahu bahwa cerita itu sebelum Injil masuk kami sudah tahu. Bahwa Yesua lahir di sini, dia disalibkan di sini, marga-marga ini terlibat itu pada waktu orasi Yesua itu sudah tahu. Orang Me itu tahu.
Orang Me yang bilang tidak tahu itu dia tidak tahu sejarah. Orang asli jati diri orang Papua, orang Me, suku Me. Orang Dani, orang Moni, orang sebelah Pengge, Biak, Raja Empat, Serui, Sorong, Manokwari, Jayapura, Merauke, semua tahu cerita itu. Haleluya. Itu cerita sesungguhnya, sebenarnya. Haleluya. Maka mereka tidak akui pada waktu itu. Sekarang Tuhan menuntut generasi orang Papua harus akui bahwa Yesua lahir di atas Papua. Saudara-saudari terkasih, dan Yesua itu orang Papua. Haleluya. Dia lahirkan di Papua dan dilahirkan oleh seorang perempuan asli orang Papua. Namanya Maria, Bunda Maria. Haleluya. Dalam bahasa Me itu ada dia punya namanya. Haleluya. Nama sesungguhnya, nama aslinya. Haleluya. Jadi begitu turunan orang Yahudi itu ada di Papua, ya Papua merupakan tempat tanah air asli orang Papua. Itu ada di Papua. Yaitu di Tage Mogol Daging Mewa di Papua. Haleluya. Dia pada tanah dusunnya. Haleluya. Dia tersebar di atas Papua. Haleluya. Kalau begitu Papua itu bagai Taman Eden. Haleluya. Papua itu kota Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMasiah Adonai. Haleluya. Kalau begitu turunannya ada di sana. Ada. Rambut keriting, kulit hitam. Itu dirubah oleh firman Tuhan. Makanya Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6 itu. Lihat aku hitam. Aku memang cantik tapi aku dibakar oleh terik matahari. Orang dibakar oleh terik matahari itu kulitnya hitam. Haleluya. Kulitnya hitam, coklatan. Haleluya. Di Amos 9 ayat 7. Aku akan membuat orang Israel itu seperti orang Ethiopia. Karena mereka telah melakukan dosa. Dosa keji. Moyang kami orang Papua itu sudah melakukan dosa keji. Pelanggaran HAM yang terbesar. Menyalibkan Yesua. Menolak dia. Rasul-rasul dibunuh. Nabi-nabi dibunuh. Kami berdoa terlalu banyak rahasia itu Tuhan bukakan. Jadi saya beritahukan. Haleluya. Saudara-saudari, tapi itu semua dosa sudah diampuni. Kepastikan Yakob terjauh di Papua itu sudah diselesaikan. Sekarang Bapak menuntut supaya orang Papua mengakui itu. Haleluya. Kenapa Yerusalem itu orang dia perang terus. Banyak orang berdoa Yerusalem harus Israel begini begitu. Dong berdoa jungkil balik masuk puasa ya setengah mati kiri kanan. Tuhan bilang hanya satu. Kalau Yerusalem mau damai itu, ya orang Papua harus akui bahwa moyang mereka telah menyalibkan Yesua. Itu satu. Yang kedua adalah orang agama jauh di Saduki, jauh di Paris, jauh di agama Bunani, agama di Papua, di Israel sana, agama-agama jauh di asli yang dulu-dulu harus kembali mengakui Yesua. Itu baru nanti Papua, Yerusalem damai, Papua damai. Saudara-saudari terkasih, dan pemulihan-pemulihan dia terjadi. Ini peta pelayanan Papua dalam pemulihan, perkara pemulihan yang saya sedang bicara, dan Tuhan membongkar yang sesungguhnya sebenarnya. Haleluya. Jadi Bapak beritahukan bahwa orang Papua akui itu. Mengakui bahwa Yesua lahir di atas tanah Papua. Tidak boleh sembunyikan. Itu pertama. Yang kedua itu, siapa yang malu mengakui namaku di hadapan Bapa, aku juga malu mengakui namanya di hadapan, haleluya, Bapa di surga. Siapa yang malu mengakui namaku di hadapan manusia, aku juga malu mengakui namanya di hadapan Bapa. Jadi tidak boleh orang Papua menyangkal. Orang asli Papua sudah tahu cerita itu. Hari ini agama-agama asli di Papua sudah tahu cerita itu. Sekarang waktunya untuk desak supaya segera mengakui bahwa Yesua itulah orang asli Papua. Dia lahir di Papua. Haleluya. Kita lihat yang satu ayat tadi yang berhubungan dengan ayat yang haleluya. Matius 24 itu ayat yang ke-22 sampai dengan 28. Dan sekiranya waktunya dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada lagi yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan pada waktu itu akan dipersingkat. Orang-orang pilihan itu apa? Siapa orang? Orang-orang pilihan dari orang-orang bangsa-bangsa yang Tuhan pilih adalah orang-orang Israel. 12 suku Israel Papua. Haleluya. Sebagian dari Israel itu dia murtad. Itu siapa? Itu orang Papua yang murtad. Sebagian itu bagi dua. 12 suku Israel bagi dua. 6 suku Israel yang tersebar di Papua, di Melanesia ini. Itu dia tersesat. Bangsa dia tersesat. Dia murtad.
Nah itu yang disuruh Papua. Tuhan suruh mengaku kembali bahwa Yesua lahir di Papua itu. Tuhan suruh kembali itu. Mengakui itu supaya Tuhan pulihkan. Haleluya. 6 suku Israel yang dipindahkan ke sana dengan kerajaannya. Dipindahkan ke Yerusalem. Kebenaran firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Haleluya. Itu mereka itu sudah diberkati. Tapi penyelesaian untuk dosa kepicikan Yakob, perusakan Taman Eden, penyaliban kutub penyaliban Yosua oleh 12 suku Israel Papua itu diselesaikan oleh orang Papua. Tuhan bilang begitu. Dan ini kami sudah berdoa. Jadi orang-orang pilihan yang berdoa pada waktu itu, mereka akan mempersingkat. Sekarang ini orang di seluruh dunia mereka berdoa supaya Yesus akan datang, pengangkatan akan segera terjadi. Tunggu dulu saudara-saudara terkasih. Pengangkatan terjadi, itu tunggu dulu. Karena apa? Orang-orang pilih yang ini belum selesaikan masalah pemulihan. Makanya di Kisah Para Rasul 3 ayat 21, Yesua atau Kristus atau Yesua itu tinggal tetap di surga sampai Bapa menurut sampai gereja Tuhan Tuba Masih atau orang-orang pilihan selesaikan pemulihan di atas Papua dulu. Haleluya. Itu Tuhan sudah beritahukan kami 2017, 2018 sampai 2024 itu kami sedang berdoa itu pemulihan. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke-18 sampai dengan 30. Haleluya. Pemulihan segala sesuatu perkara-perkara ini. Haleluya. Ya, ini. Jadi di situ kalau nanti setelah pemulihan ini selesai, dikerjakan oleh orang-orang pilihan ini, selesai, itu baru Yesus itu akan turun. Jadi sepanjang kalau itu belum selesai, jangan bermimpi bahwa Yesus akan turun. Ini firman Tuhan. Perkara pemulihan. Pemulihan apa? Taman Eden tempat Yesus mau turun. Tempat menginjakan kaki itu di Papua. Haleluya. Berdoa apa lagi? Penyaliban Yesus oleh 12 suku Israel. Berdoa apa lagi? Dosa kepicikan Yakob karena janji untuk Ibrani, janji untuk Israel harus digenapi dulu. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Untuk pemulihan semua berdoa untuk 12 suku Israel. Haleluya. Terutama Israel Papua yang terhilang ini. Yang murtad ini berdoa mereka terus menerus dari kaum. Makanya tiga malaikat membawa Injil yang kekal, pergi menghakimi dan beritakan kepada kaum marga suku turunan sampai diketahui. Oh, kamu marga ini, tekel kamu salepan tikam lambung Yesus. Kamu marga ini, kamu begini, kamu begini. Langsung dituntut, saudara-saudara. Saya tidak uraikan di sini soal ini. Penghakiman di dalam roh di lembah Yosafat, di lembah penantian, saudara-saudari Papua. Haleluya. Ya, kalau itu sudah selesai, kita lihat berikutnya Matius 24-23. Pada waktu itu juga, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana atau Mesias ada di sini, janganlah kamu percaya. Nah, tidak boleh percaya Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Kenapa? Mesias Yesua HaMasiah yang sesungguhnya itu orang Ibrani dia. Bukan orang Yunani, bukan orang Inggris, bukan orang Roma, bukan orang Eropa, bukan Amerika atau Arab. Nanti dong bilang Isa, nanti dong bilang itu Yesus, nanti dong bilang Yesus, nanti dong bilang nama ini Kristo dan lain-lain. Itu dibilang itu Mesias palsu. Karena apa? Yohanes 4 ayat yang ke 20 sampai 24 itu di sana dibilang bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yahudi Papua, Yahudi Israel, 12 suku Israel. Haleluya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Mereka akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran, Roh Kudus, dan di dalam kebenaran itu, kebenaran sesungguhnya adalah kebenaran dalam nama Yesua HaMasiah Adonai. Orang Yahudi itu atau orang Ibrani itu sesungguhnya akar Yahudi, akar Ibrani sesungguhnya. Haleluya. Jadi Mesias palsu itu akan disiksa habis-habisan. Firman Tuhan dibilang Mesias palsu itu akan disiksa habis-habisan. Jadi Yesua yang asli, Adonai HaMasiah, dia petanda tumpah darahnya di Papua ini, itu tidak dapat dibinasakan. Karena Yesua sendiri, berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Itu siapa? Yesua sendiri.
yang asli, yang sesungguhnya. 5 benua bikin dia punya kekuatan gaib. Dari Roma punya gabung, dari Eropa punya, Amerika punya, Cina punya, Rusia punya, agama-agama besar. Dong gabung, dong bikin benteng-benteng, tembok-tembok untuk kedatangan Yesus Masih Adonai dari timur ke barat. Ketika Yesus melangkah itu semua patah rata habis. Kau dewa-dewa dari Roma ke Eropa ke Amerika ke Yunani ke dari manakah, semua habis. Lewiatan buaya kah, lewiatan naga tua kah, dari benteng di Cina punya, Amerika punya, Hindu, Buddha punya, Arab punya, akan habis rapuh rata. Haleluya. Karena sesungguhnya Yesua Masih Adonai yang asli itu dia datang dari Papua. Dia lahir dari Papua, dia datang dari Papua, dari timur ke barat, seperti kilat yang memancar. Nah, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Haleluya. Ini masalah agama-agama muncul untuk melawan dan memblokir yang sesungguhnya Yesus Masih Adonai, karena 2021 raja-raja di bumi tidak mau, mereka tidak mau bahwa Yesus itu menjadi raja di atas segala raja, di atas bumi Firdaus, Taman Eden, Rai bumi Papua. Dari zaman-zaman dulu, Bapak, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Tapi yang kedua akan datang ini Yesus Masih Adonai sesungguhnya dari atas timur ke barat. Haleluya. Nah, dia akan menyiksa dulu nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu. Dia akan menyiksa dulu Mesias-Mesias palsu yang dimunculkan dari berbagai bangsa-bangsa yang bukan Israel. Bukan jauh dia asli sesungguhnya. Haleluya. Kita lihat, camkanlah, aku sudah menyatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Haleluya. Jadi di padang gurun itu di mana yang sekarang nyata itu? Di mana? Di Yerusalem sana, di Timur Tengah sana. Bukan di Yerusalem, di Arab di sana. Di wilayah Timur Tengah pokoknya di sana. Haleluya. Itu padang gurun. Mulai agama-agama besar muncul di sana. Agama besar sebenarnya semua dari Papua, tapi memang dipindahkan ke sana semua. Haleluya. Jadi mereka bikin benteng-benteng lari ke mulai dari Yerusalem bagian timur, di belakangnya ada Arab, di situ ada Cina, di situ ada India, ada Cina, sampai ke Lewiatan buaya Indonesia dan Lewiatan buaya Papua. Naga Papua, naga tua Papua. Ini akan diratakan semua saudara-saudara terkasih. Jadi jangan anggap bahwa Yesus lahir di Papua, di Papua itu tidak ada naga. Di Papua itu ada naga tuanya. Saudara-saudari, dan itu sudah dibersihkan semua, sudah ditaklukkan. Lewiatan buaya Indonesia, Lewiatan Cina, Cina punya, Indo punya, Buddha punya di India sana, dan terakhir memblokir di Arab punya, bangsa-bangsa, dewa-dewa punya, dari Romawi punya, apa semua itu sudah, semua akan diratakan oleh Mesias yang oleh Yesus Masih Adonai yang asli, yang datang dari timur ini, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ya, sebab sama seperti kilat melontar dan sebelum melontar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke sebelah barat, demikianlah pula kedatangan Anak Manusia. Ini Yesus sendiri menyatakan. Berarti pada waktu firman ini keluar, pada waktu Yesus berbicara, haleluya, pada waktu Yesus berbicara di Papua, waktu beritakan Injil ini, firman Tuhan dikeluarkan di Papua dekat dengan Yerusalem. Mereka baku dekat dulu pada zaman itu. Jadi pada zaman Yesus itu, berarti orang sudah tahu bahwa Yesus memang lahir di situ, di Papua. Di Yerusalem, dia melangkah ke Yerusalem hanya 3 langkah itu. Pada zaman itu. Haleluya. Jadi orang sudah tahu, jadi dia tidak beritahukan itu. Tapi dia beritakan bahwa berita yang kudus tadi dia akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Dari tempat bayi dilahirkan. Haleluya. Melontar ke kilat, mengikuti apa garis katulistiwa jika dekais. Melontarnya sampai ke sebelah barat itu di mana? Di Yerusalem. Demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi dia pintu keluar masuknya itu ada di Papua. Dia karena dia lahir di Papua, dia akan datang kepada ini. Haleluya. Nah, ini kita mengetahui bahwa Yesus lahir di Papua, bahwa berikutnya, ayat berikutnya itu di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Di mana ada bangkai? Bangkai itu bercerita tentang kematian Yesus Masih Adonai disalibkan oleh moyang kita orang Papua, saudara-saudara terkasih. Jauh di Papua itu yang bikin sampai bangsa-bangsa itu
Kita tidak bisa salahkan bangsa-bangsa. Orang Papua sekarang, orang Papua tinggal akui hari ini bahwa Yesua lahir di atas Papua. Dan mohon minta ampun karena moyang orang Papua setelah tolak Yesua dan menyalibkan Yesua. Ini yang intinya berdoa itu ada di situ orang Papua untuk percepatan pemulihan Papua. Karena Bapak sudah janji, Bapak sudah beritahukan. Saudara-saudari terkasih. Jadi burung Nasar di mana ada bangkai itu darah Yesua, tubuh Yesua sesungguhnya tercurah di atas demi tarik mewah di Papua. Kayak ikut tuh. Saudara-saudari terkasih. Jadi ada 3 yang bersaksi di bumi. Saudara-saudari. Apa itu? Dalam 1 Yohanes 5 itu. Ayat 6, 7, 8. Bapa, firman Tuhan, dan Roh Kudus itu bersaksi dari surga. Tapi yang bersaksi dari bumi itu apa? Darah Yesua yang tertinggal di Papua. 1. Darah Yesua. Yang kedua itu bersaksi tentang dari air yang tertumpah, mata air Yesua dengan yang keluar dari lambung Yesua yang tertinggal di Papua. Saudara. Dan yang ketiga adalah roh Yesua Hamasia Adonai. Roh Yesua sendiri yang bersaksi. Dia mengetahui persis siapa yang pukul dia, siapa yang bunuh dia, siapa yang salibkan dia, siapa yang tikam lambu, siapa yang cabut kumisnya, siapa marga apa, marga siapa, keturunannya ada di mana. Haleluya. Di komputer surga itu semua telanjang terbuka. Ibrani 12:13. Saudara-saudari terkasih. Kita tidak bisa lari orang Papua. Tuhan tangkap, Tuhan kejar terus untuk selesaikan masalah. Karena di pengadilan Yesua. Karena waktu sudah dekat kedatangan Tuhan. Makanya Wahyu 1:8-7 di sana berkata bahwa pada waktu anak manusia datang di atas awan-awan. Haleluya. Mereka yang menikam lambung Yesua, mereka duluan akan menangis. Saudara-saudari terkasih. Meratapi dia. Ya, ini tentang bangkai. Nah, itu darah daging Yesua. Orang terakhir itu pengangkatan hidup-hidup itu. Orang akan bertahan di makan darah daging Yesua dalam perjamuan kudus. Makan darah daging Yesua. Ini di atas belakang saya ada gambar di atas ini. Ada perjamuan darah daging Yesua itu. Ada gunung di sebelah itu, ada gunung Dimia. Nah, ini di atas ini Katanau, di atas Yesua disalibkan. Ini Danau Tigi, tempat perjamuan diadakan. Jadi orang akan bertahan di tempat bangkai atau pencurahan darah daging Yesua. Darah daging Yesua yang hidup. Pada akhir zaman itu orang akan bertahan di darah daging Yesua untuk mengalami pengangkatan hidup-hidup saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dan orang akan bertahan di sesungguhnya darah Yesua yang asli, yaitu di dalam nama Yesua Hamasia Adonai yang lahir dan mati, disalibkan, dan dia bangkit dan hidup naik ke surganya, akan datang kembali di sini dalam bahasa roh disebut Mori Kristin. Nah, ini yang asli, saudara-saudari yang sesungguhnya. Baik. Ini saya sudah sampaikan berita yang kudus sesungguhnya dia akan datang dari Wahyu 2 juga, Wahyu 22 ayat 16 sana bilang bahwa turunan Daud itu ada di timur. Haleluya. Haleluya. Dia telah utus malaikatnya dari timur. Haleluya. Untuk memberitakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan yang gilang gemilang. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ini yang pertama, Bapak suruh mengakui orang Papua. Yang kedua itu Bapak bicara begini. Masing-masing suku-suku di Papua harus akui bahwa Yesua lahir di Papua. Contohnya, yang Tuhan beritahukan kepada kami sesungguhnya itu yang saya sudah 10 episode sampaikan. Selanjutnya, contohnya seperti Pak Frans, pendeta dari Raja Empat itu, dia menyatakan bahwa Yesua itu lahir di Papua. Tempat salibnya juga di Papua. Seperti itu dikatakan. Jadi dari Wamena juga harus akui seperti itu. Tidak boleh orang Dani sembunyi di sana, suku-suku Dani. Juga dari Jayapura, juga Biak, Serui, juga Numpor sana. Dan juga di Kaimana, Fakfak, Bintuni, Merauke, Asmat di bawah ini. Terus ke Pengke sana. Haleluya. Itu harus akui. Masing-masing orang itu sudah tahu cerita itu. Kamu pergi ke agama-agama suku, kamu beritahukan mereka akan beritahukan bahwa Yesua yang kamu maksud itu sudah disalibkan. Itu sudah dasar-dasar jauh di Papua, jauh di agama jauh di Saduki, Parisi, agama Jawa, agama Bunani, agama asli. Mereka itu memang tidak mengakui Yesua. Karena mereka bilang, ya mereka sudah menyalibkannya. Itu bukti-bukti sejarah, saudara-saudari terkasih. Makanya sekarang Bapak menuntut pengakuan itu saja.
Tuhan bilang kalau siapa bermalu mengaku namaku di hadapan Bapa, manusia, aku juga bermalu mengakui namanya di hadapan Bapa. Sekarang apa? Untuk memulihkan, karena moyang kami dulu itu tidak mengakui, menolak dia. Moyang orang Papua itu menolak dia, mengakui, bahkan tidak menyalibkannya, tidak dihitung dalam sejarah turunan silsilah orang Papua. Haleluya. Itu makanya Yesus menuntut tuh orang Papua harus mengakui dulu bahwa Yesus itu orang asli Papua, lahir di Papua. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, itu yang kedua. Yang ketiga itu suara Tuhan datang itu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi waktu kami berdoa tanya Tuhan, saya sudah sampaikan 10 episode dalam tempat Yeshua lahir di Papua. Dan saya akan beritakan episode ke-11. Begini Tuhan bilang begini. Suara Tuhan langsung bilang bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu saudara-saudari terkasih, yang telah disembunyikan oleh bangsa-bangsa, mulai dari bangsa Papua menyembunyikan Yeshua yang sebenarnya. Di Amerika, Rusia disembunyikan bahwa tidak ada Tuhan. Yeshua bukan orang kulit hitam, tidak ada Tuhan. Orang Inggris datang ambil Alkitab di Papua, baru mereka terjemahkan di sana. Mereka sembunyikan Yeshua yang sesungguhnya, nama Yeshua. Ya, baru mereka bilang itu Yeshua itu orang ini dari Yerusalem, lahir di sana. Haleluya, mereka baku dekat di sana. Haleluya. Itu setelah Papua dulu baru Yerusalem. Mulai Roma dan mulai kelem lagi. Haleluya. Ya. Ya sebenarnya tadi Bapak bilang itu berita yang sesungguhnya sebenarnya. Sebenarnya sesungguhnya Yesus lahir di Papua. Saudara-saudari. Yesus bilang begini. Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudari terkasih. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran yang sesungguhnya itu ada di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, yang asli, yang lahir dari Papua, lahir di Papua. Haleluya. Dan juga akan datang lewat timur, lewat Papua. Pintu keluarnya lewat Papua, pintu keluar masuk ke surga lewat Papua. Haleluya. Itu dialah jalan kebenaran dan hidup dan sesungguhnya. Saudara-saudari terkasih. Yang berikutnya Bapak bilang begini. Teruskanlah berita kebenaran itu kepada dunia, agar pulau-pulau, benua-benua, ujung-ujung bumi, akar-akar bumi dan langit bumi, agar semua mendengarnya. Haleluya. Ini Bapak beritahukan begitu yang berikutnya. Yang memberitahukan toh, saya mau sampaikan episode ke-11 tentang Yesus lahir di Papua. Firman Tuhan disampaikan begini. Teruskanlah berita kebenaran itu kepada dunia. Teruskanlah. Berarti kami hanya menerus, pipa menyalur. Terus firman Tuhan dia keluar, kami teruskan itu. Dia berasal dari mana firman? Berarti ada pusat sumber beritanya. Sumber beritanya itu dari siapa kebenaran berita itu? Dari Bapa Yeshua, dari Yeshua, Bapa Yahweh Yeshua, Hamashiach Adonai, Roh Kudus yang berbicara lewat Roh Kudus kepada kami. Haleluya. Ini yang kami teruskan berita ini. Haleluya. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Markus 16:8c. Berita kudus dan tidak akan datang dari timur ke barat. Ini sudah berita, ini sudah. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, teruskanlah berita kebenaran itu kepada dunia, agar pulau-pulau, benua-benua, pulau-pulau besar kecil, benua-benua, ujung-ujung bumi, 4 ujung bumi, terus akar bumi, akar-akar bumi. Tahu akar bumi? Dan langit bumi, dan semua mendengarnya, semua mendengar berita itu. Haleluya. Orang bilang dulu di Bethlehem Efrata, tetapi sesungguhnya kami dapat di lembah mana? Haleluya, lembah Papua. Haleluya, sesungguhnya dia lahir di Papua. Di Bethlehem itu diambil dari apa? Diambil orang perkirakan, penulis Lukas, Matius, mereka perkirakan itu di Bethlehem. Sebenarnya itu dia lahir di Mika 5 ayat 1, di kota benteng tertua dari Raja Daud. Itu di atas Papua, di Mogo Pituo Pat, tare mego di Papua, Mogo Pituo Pat. Mogo itu batu, Pituo itu 7 batu. Kota benteng Raja Daud yang tertua, saudara-saudara terkasih.
Dari Yerusalem, ya, Rick Reading melihat bahwa Yesus akan datang dan serdadu Tuhan akan datang dari tempat bayi dilahirkan di tempat matahari. Saudara-saudari, itu Tuhan berita, Yesus berita kepada Rick Reading sana, baru dong bikin sekarang rumah doa segala bangsa di Papua itu. Dia lahir dari tempat, dia datang berita yang kudus dan terfinakan serdadu Tuhan datang dari Papua, dari rai matahari tempat bayi dilahirkan. Bayi dilahirkan itu di situ sudah, Mogogo, Patagan, Mewudi di Papua. Nah, kami ini orang asli di situ sudah. Saya akan beritakan ini. Bukan kami dari kami. Bukan juga cerita turun-temurun. Kan banyak cerita turun-temurun kami tidak angkat di sini. Kami beritakan apa yang Roh Kudus sedang beritahukan kepada kami. Tentang berita-berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Tuhan sembunyikan dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Dan sudah masuk dia punya bom waktunya. Jatuh tempo pada bulan tahun 2027 mulai bongkar rahasia itu. 2025 sampai 2005 sampai 2007 itu dia punya bom waktu untuk membongkar rahasia Papua. Saudara-saudari terkasih, yang kemarin tempat Yesua dilahirkan yang termeterai kitab itu, saya sudah uraikan di Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 itu. Tentang judulnya tentang kitab termeterai dan anak domba. Anak domba itu siapa? Yesua. Termeterai, orang belum tahu. Itu masih rahasia. Meterai dibuka oleh siapa? Tangan Tuhan sendiri. Untuk membacakan sebelah dalam isinya apa? Ya, Yesus lahir di atas tanah Papua, Mogogo, Patagan, Mewudi di Papua. Nah, supaya dengan demikian orang Papua asli dan juga bangsa-bangsa harus segera mengakuinya. Lalu Tuhan perlihatkan pedang bermata dua yang tajam. Baru Tuhan bilang, kalau tidak mengakui pedang ini siap menghakimi bangsa-bangsa. Yang tidak mengakui bahwa Yesus lahir di atas Papua. Saudara-saudari, itu berarti tahu. Orang Roma tahu, orang Rusia tahu. Kenapa orang Roma saya bilang tahu? Tuhan sudah kasih tahu kami. Waktu tete saya bawa misionaris Katolik dari Kokenau ke bawah ke kampung saya di atas di Epok tuh. Haleluya. Itu Tuhan beritahukan kami dalam suatu doa itu. Bapak saya dan tete saya dengan Telemans ini, misionaris pertama masuk itu, mereka turun ke tempat yang tempat hari-harinya Yesua di Semputaro. Baru di situ dong ketemukan bahwa Nikola itu orang pertama dari Kaisar Roma. Dia punya hari-hari itu tindis Yesua punya hari-hari. Bahwa Yesua itu tidak mau dihilangkan, harus diganti dengan Dewa Roma. Makanya tadi saya bilang itu, Roma dia tahu itu. Dari turun-temurun mereka itu mereka tahu Roma itu Papua itu apa. Nah, mereka tahu, Eropa tahu, Amerika tahu, Rusia tahu, seluruh dunia mulai tahu. Mereka tahu lewat teknologi, mereka tahu lewat mata alam. Dari generasi karena bangsa-bangsa negara-negara tua itu punya mata-mata alam. Ya, teknologi. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Orang-orang asli Papua yang Yesus masih sangat mengasihi. Tolong akui. Supaya kita percepat untuk mengakhiri air mata di atas Papua. Kematian di atas Papua. Perbudakan di atas Papua. Tirani di atas Papua. Karena duduk persoalan masalah ada di sini. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Saudara-saudari terkasih. Ini berita ini supaya diekspos ke seluruh dunia, supaya semua orang tahu, semua orang gemetar. Saudara-saudari terkasih, orang di Jakarta dan orang Muslim di Jakarta, di Indonesia bagian barat, mereka sudah uji kebenaran ini. Mereka sudah pasang orang-orang untuk bunuh Yesua di Papua karena seluruh dunia dong sudah cari tahu. Sebenarnya Yesua itu ada di mana lewat mata alam mereka. Dan 2006 itu, satu orang yang diutus dari Jakarta itu sudah ditangkap Tuhan. Dan orang ini yang dia bersaksi bahwa kami diutus dari sana untuk bunuh Yesua di Papua. Tapi Yesua di Papua itu tidak bisa dibunuh. Yesua di Papua yang dia tangkap saya. Sekarang saya harus bersaksi tentang Yesua itu dari Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua, Amasya Adonai. Don't bilang nanti Mesias yang dari Yunani atau dari Roma atau dari Eropa. Itu bisa dong salib karena itu dewa lawan dewa. Mesias palsu lawan Mesias palsu. Jadi Amasya Adonai yang sesungguhnya yang lahir di atas Papua. Haleluya. Itu tidak ada yang lawan.
Sehingga ada yang lawan, tampias. Yang melintang patah memele putus. Berita kudus tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Itu siapa yang bawa? Itu Yosua sendiri yang hadir, saudara-saudari. Ada di kepala barisan. Saudara-saudari terkasih. Makanya Tuhan beritahu kepada Rick Reading. Hey Rick Reading. Ya, serdadu Tuhan akan datang dari timur. Dari tempat bayi dilahirkan dari rai matahari. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Inilah berita kudus dan terima kami sedang beritakan. Saudara-saudara, terima kasih Anda telah mendengarkan apa yang saya bersaksi ini, dan saya harap Anda juga lanjutkan ini. Haleluya. Sehingga kita punya pengakuan iman itu lurus kepada Yosua orang Ibrani itu yang lahir di atas Papua, saudara-saudari terkasih. Dan itu yang asli. Haleluya. Dan itulah kebenaran sesungguhnya. Haleluya. Berita kudus dan terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Terima kasih Bapak, saudara Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Hamba sudah memberitahukan kepada saudara-saudari kami tentang kebenaran yang sesungguhnya Bapak, bahwa Yeshua lahir di atas tanah Papua. Dan Yeshua Bapak takar karena saya mempunyai moyang punya dosa dulu membuat sampai Yeshua ditolak, disalibkan di atas Papua. Akhirnya kami hidup seperti ini sekarang ini. Terima kasih Bapak sudah datang dan menuntut kami orang asli Papua untuk mengakui bahwa Yeshua lahir di Papua dan beritakan itu kepada seluruh dunia. Dengan setelah itu baru Bapak akan memulihkan kami orang Papua. Bapak takar pemulihan dalam segala sesuatu. Pemulihan Papua akan segera terjadi. Terima kasih Bapak. Berikan roh keberanian, minyak urapan dan tenaga kuasa kekuatan kepada setiap orang yang mendengar berita ini, dan terutama orang-orang asli Papua. Haleluya. Bahwa mengakui bahwa Bapak mereka memberitakannya, mengakuinya, dan mereka berdoa dan berkomunikasi dengan Engkau Yeshua. Buka mata dan pikiran telar mereka. Hamba-hamba Tuhan lain sedang memberitakan beritanya, Engkau melindungi mereka dan keluarga mereka juga dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Haleluya. Kami percaya, kami terpercaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin.